Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, minggu ini temanya adalah Hakikat Dasar Manusia. Nah, sebagai manusia yang memiliki fungsi akal dan budi, jadi gambarannya adalah bahwa manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Ia merupakan makhluk yang istimewa karena dipandang sebagai sebaik-baik ciptaannya. Nah, keistimewaannya itu yang memperlihatkan karakteristik yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Nah, keistimewaan manusia antara lain manusia dapat menguasai dan memanfaatkan semua unsur alam ini untuk keperluan hidupnya. Yang kedua, manusia mampu mengatur perkembangan hidup makhluk lain dan menghindarkan dari kepunahan. Kemudian yang ketiga, manusia dapat mengusahakan agar segala yang ada di alam ini tidak saling meniadakan. Kemudian yang keempat, manusia mampu untuk mengubah alam yang secara alamiah tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Kemudian yang kelima, manusia memiliki kreativitas. Yang keenam, manusia memiliki rasa indah. 7. Manusia memiliki alat komunikasi dengan sesama yang disebut bahasa. Kemudian manusia memiliki sarana pengatur kehidupan bersama yang disebut sopan santun. Kemudian manusia memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang 10, manusia memiliki pegangan hidup di dunia maupun di akhirat yang dihubungkan dengan Sang Pencipta. Itu keistimewaan dari manusia. Nah, kemudian manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya tadi karena memiliki akal dan budi. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya terletak pada eksistensi manusia itu sendiri, bahwa ia tetap sebagai makhluk ciptaan Allah, sehingga akal dan budinya jangan sampai dikendalikan oleh nafsu-nafsunya. Nah, kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Allah sangat penting agar dalam kehidupannya tidak berlaku sombong karena jabatan, titel, pangkat, kekuasaan, kekayaan, dan kepandaian yang melekat pada dirinya. Nah, kemudian sebagai makhluk yang membedakan dengan makhluk yang lain, manusia memiliki yang namanya kebudayaan. Nah, kalau menurut Kunchonalingkrat, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, perilaku berbudaya bagi manusia itu landasannya ada dua. Yang pertama, sikap berserah diri kepada Sang Pencipta, kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, itu mengedepankan akal dan budi rasional, bukan emosi yang dilandasi keinginan dan nafsu belaka. Nah, itulah perilaku berbudaya manusia. Nah, kemudian dalam kehidupan manusia dikenal adanya wujud kebudayaan. Ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama, itu ide. Ya, ide itu adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Ya, atau yang disebut sebagai cultural system. Ya, apalagi di Indonesia ini ya, punya culture system yang juga sangat banyak dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalau kita mungkin di dalam diri kita ya tertanam adanya nilai, adanya norma ya, kemudian adanya peraturan-peraturan. Itu namanya wujud kebudayaan sebagai ide. Kemudian yang kedua, wujud kebudayaan sebagai sosial sistem. Ya, jadi seluruh kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia di dalam masyarakat. Nah, sistem itu terdiri dari aktivitas manusia. Kita sehari-hari ya berinteraksi di mana? Berinteraksi di dalam masyarakat ya, kemudian berinteraksi di kampus ya, dengan sesama mahasiswa, dengan dosen. Nah, itu namanya sosial system ya. Kemudian yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia. Jadi wujud ini sebagai kebudayaan fisik, maka sifatnya paling konkret, berupa benda-benda yang dapat diraba, dilihat, dan juga difoto. Nah, tentunya 1, 2, 3 tadi ya, sebagai wujud kebudayaan dalam kenyataannya tidak bisa dipisah satu sama lain. Ya, ada kebudayaan ideal, ada istiadat untuk mengatur, dan juga memberikan arah tindakan dan karya manusia. Contohnya adalah sebuah universitas. Sebuah universitas itu wujud kebudayaan, gitu ya. Di mana di sana ada ide atau norma, yaitu ada peraturan,
ya. Ada peraturan WDMK, ada peraturan UAS ya, dan sebagainya. Kemudian aktivitas antara manusianya apa? Ya ada interaksi antara mahasiswa sesama mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, ya. Kemudian tercipta sebuah sosial system, ya. Ada sopan santun juga di sana. Kemudian yang ketiga adalah wujud sebagai karya manusia. Apa karyanya? Ya banyak gitu ya. Ada makalah, ya, ada skripsi. Nah, itu sebagai karya manusia. Nah, kemudian unsur-unsur kebudayaan. Menurut Kunchanaringkrat ada 7 unsur kebudayaan yang sama di seluruh dunia. Yang pertama itu bahasa. Ya, bahasa kemampuan manusia yang pertama untuk berkomunikasi. Dari belahan bumi manapun memiliki yang namanya bahasa, ya. Kemudian yang kedua itu sistem pengetahuan. Dalam perkembangannya akhirnya memunculkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga organisasi sosial. Jadi ada norma, ada peraturan ya oleh adat istiadat setempat di belahan bumi manapun. Kemudian yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi. Ini mengarah ke ekonomi. Kemudian yang kelima itu sistem mata pencarian hidup. Ini juga bersifat ekonomi. Yang keenam itu sistem religi. Wujudnya sebagai sistem keyakinan. Diwujudkan dengan aktivitas, upacara keagamaan, dan juga ada benda-benda religius. Yang ketujuh kesenian. Berupa gagasan, ya, cerita, film, ya, dan sebagainya. Yang kaitannya dengan kesenian. Nah, kemudian dalam kehidupan manusia juga dalam masyarakat ya ada tahap-tahap kebudayaan. Jadi menurut Van Persson, perkembangan kebudayaan dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap mistis. Jadi tahap di mana manusia merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan gaib gitu ya. Misalkan kita dikepung dengan cerita-cerita legenda. Ya ada legenda Nyi Roro Kidul lah, legenda apalagi gitu ya. Legenda Gunung Merapi dan sebagainya. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua itu tahap ontologis. Sikap manusia yang tidak lagi hidup dalam kepungan kekuasaan mistis, tapi secara bebas ingin meneliti segala macam hal. Ya. Kemudian yang ketiga tahap fungsional. Nah, ini sikap yang menandai adanya kehidupan manusia modern dengan penyelidikan dan dimanfaatkan berdasarkan fungsinya. Ya diharapkan tahap yang ketiga ini menjadi tahap di era sekarang ini gitu ya. Jadi tidak lagi terkungkung dengan era mistis tadi, tapi sudah ke tahapan fungsional. Bagaimana kita menggunakan akal, pikiran, budi kita sebagai sosok manusia. Nah, itu tentang hakikat dasar manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.